Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus, dan Bartolome. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Adik-adik sehat semua ya. Sehat Kak. Ada yang masih ngantuk kan? Pastinya adik-adik semua dalam keadaan sukacita ya di hari Minggu pagi ini. Pasti Kak, pasti dengan keadaan sukacita. Sukacita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya pasti nih Pak. Kalau gitu kita angkat pujian kita yang berjudul Sukacita Bertemu Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan gerakan ya Kak, supaya semangat. Kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sekarang kami mau ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong pimpin kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya ampunkan segala dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dan dengarkanlah doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik masih tetap semangat ya untuk tetap tinggal di rumah di masa pandemi ini. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya adik-adik. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik pernah nggak merasa kangen sama teman-temannya? Atau kangen nih Kak datang ke gereja? Soalnya kalau habis dari gereja pasti kan adik-adik jalan-jalan ya. Gak apa-apa Kak, walaupun masa pandemi ini kita masih bisa kan tetap kontak-kontak ya dengan teman-teman kita. Bisa pakai video call ya, atau ketemu lewat Zoom. Walaupun kita di rumah, kita juga masih bisa membagikan kasih kita kepada teman-teman kita lewat penghiburan kita ataupun lewat lewat membantu pekerjaan sekolah yang kesulitan pelajaran kan gitu Kak. Iya Kak. Iya adik-adik, walaupun kita tetap di rumah, kita bisa membagikan kasih kita. Dan ini merupakan kesaksian kita sebagai anak Tuhan. Ya Kak? Betul itu, jadi sesuai juga dengan tema kita minggu ini, yaitu Yesus memilih murid-muridnya untuk menjadi saksi. Kita juga, adik-adik, anak-anak juga bisa menunjukkan kesaksiannya dan bersaksi terus sampai Tuhan datang lagi. Bah, itu ada lagunya Kak. Iya ya Kak. Iya. Iya ya. Yuk adik-adik kita bernyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Iya, berdiri ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Sarah. Nah, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab belum? Kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yuk, duduk. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang jumpa adik-adik. Kakak merasa kakak diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik hari ini. Tuhan memang mengutus kita semua untuk menyampaikan kabar baik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan sekali lagi Tuhan berikan bagi kami sehingga kami bisa bertemu dalam ibadah minggu meskipun masih dalam secara virtual Tuhan, tapi Engkau menyempatkan kami untuk duduk bersama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya Engkau mengurapi hati kami, pikiran kami dan jiwa kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah Yesus mengutus para muridnya. Nah, ini adalah rangkaian dari cerita minggu lalu ya. Minggu lalu kan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri ke banyak orang ya, bertemu ke banyak orang. Dan pada minggu ini Yesus pun menyuruh murid-muridnya untuk berkumpul di suatu bukit di Galilea. Ceritanya diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, nanti adik-adik baca ya di rumah, akan menceritakannya. Jadi 11 murid Yesus diminta Yesus untuk ke suatu bukit di Galilea. Itu mereka datang, terus mereka mungkin pada saat itu ya mereka saling ngobrol kali ya adik-adik. Kira-kira apa ya yang mereka obrolin? Iya, tentu mereka merasa takjub gitu. Menceritakan, oh Yesus selama ini bersama kita mengatakan akan bangkit kembali dari antara orang mati. Bener ya, ternyata Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan dia telah menampakkan dirinya ke beberapa kita. Wah, benar luar biasa. Jadi sangat menakjubkan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Memang karena Yesus adalah Tuhan. Nah, adik-adik, Yesus berfirman agar para muridnya itu berkumpul di sebuah bukit di Galilea. Nah, ia ingin menjumpai mereka di sana. Sementara mereka menunggu kedatangan Yesus, tentu mereka saling ngobrol kali ya. Nah, kira-kira sedang apa ya yang murid-murid pikirkan? Mereka saat itu mungkin sangat takjub ya, mengingat Yesus bangkit dari antara orang yang mati, tepat seperti yang dikatakannya kepada muridnya. Nah, sekarang Yesus menampakkan diri di hadapan mereka. Yesus ngapain menampakkan diri ya? Oh, Yesus punya hal penting yang perlu disampaikan kepada muridnya. Hal penting apa ya yang mau disampaikannya? Yang pertama, itu tertulis dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, Yesus diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Berarti apa?
Yesus itu berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Jadi, siapa yang memberikan kuasa pada Yesus itu? Ya Allah Bapa. Bapaknya, Allah kita juga. Yang membangkitkannya dari antara orang mati. Dan dia memberi kekuasaan kepada Yesus. Maka Yesus memiliki segala kuasa untuk menopang apa yang hendak Yesus katakan kepada muridnya. Bagaimana mereka harus melaksanakannya. Jadi Yesus berkuasa. Jadi Yesus mau mengatakan apa, dia berkuasa untuk apa yang dia mau dan bagaimana harus melaksanakannya. Yesus punya kuasa. Memang selanjutnya apa yang Yesus katakan? Yesus katakan dia mau perintahkan kepada murid-muridnya supaya menjadikan semua bangsa murid Yesus. Semua bangsa menjadi murid Yesus. Bukan hanya ke-11 murid ini saja, tetapi semua bangsa menjadi murid Yesus. Wah, mereka tentu takjub ya. Wah, semua bangsa menjadi murid Yesus. Tak mungkin ya. Begitu ya. Maksudnya apa ya? Oh ya, sedih. Kamu harus beritakan Injil. Kamu harus menceritakan kabar baik tentang juru selamat, tentang saya. Saya juru selamat kamu yang bangkit menebus dosa-dosa kamu, yang telah menebus dosa kamu dan bangkit dari antara orang mati dan akan naik ke surga. Nah, untuk seluruh manusia yang di bumi ini. Dan kamu harus jadikan semua manusia itu menjadi muridku. Nah, jadi bukan kamu aja loh muridku, semua manusia harus kamu jadikan muridku. Nah, kemudian setelah menjadi murid apa? Kamu harus baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Allah, dalam nama Yesus, dan dalam nama Roh Kudus. Nah, adik-adik setelah mengatakan begitu, tentu kan, wah tugas ini tentu tugas ini yang diperintahkan Yesus ini lakukan muridnya, dan apa lagi gitu. Nah, Yesus bilang, ajarlah, selain menjadi muridku, selain kamu baptis, kamu harus ajar melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Kamu diperintahkan apa sih selama bersama-sama dengan aku? Harus mengasihi manusia dan mengasihi Tuhan Allah, gitu ya, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi manusia. Nah, Yesus ingin supaya murid itu diajari mengenai tentang iman di dalam Yesus dan belajar tentang bagaimana mereka percaya dan taat kepada Dia. Apa yang telah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, kamu juga ajarin nih pada orang lain. Nah, tentu mereka, oh iya, oh begitu ya. Kalau begitu, aku harus bertemu semua orang dan aku harus mengajarkan apa yang aku imani, aku harus menyampaikan kabar baik, dan aku harus meminta mereka juga untuk taat seperti apa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bisa nggak ya? Nah, untuk ada beban seperti itu ya. Nah, kemudian Yesus kasih janji. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Yesus janji apa? Kamu gak usah takut, gak usah ragu. Aku menyertai kamu. Aku akan memberi pertolongan kepada kamu untuk menjalankan apa yang kuperintahkan. Untuk memberitakan Injil itu. Wah, muridnya tersuka cita. Yesus janji akan menyertai mereka, akan memberi pertolongan kepada mereka dalam menjalankan perintah untuk memberitakan Injil itu. Nah, para muridnya lega dan mereka bergembira semua. Karena apa? Oh iya, Yesus, aku nggak melakukannya sendiri, tapi ada Yesus yang menyertai aku. Nah, sekarang aku yakin dan melaksanakan perintah yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Mereka berpikir gitu. Kemudian mereka pikir Yesus akan bersama mereka. Tapi Yesus mengatakan, aku akan pergi, aku akan naik ke sorga, ke rumah Bapa. Tentu kamu nggak melihat aku lagi. Aku akan mengirim penolong kepada kamu. Siapa penolongnya adik-adik? Penolongnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus tidak terlihat seperti mereka melihat Yesus. Roh Kudus ada di hati mereka yang akan mendorong mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Misalnya, kamu mau ketemu siapa, kamu mau bertemu siapa, dan mau kemana, dan apa yang mau kamu katakan, nanti Roh Kudus itu yang akan mengatakannya di dalam diri kita, di dalam diri murid-murid itu. Sehingga mereka tidak ragu untuk melakukannya. Nah, adik-adik, Yesus juga pesan,
kamu jangan pergi kemana-mana dulu, tunggu di Yerusalem. Nah, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus itu datang. Dan setelah itu, adik-adik, Yesus pun terangkat surga, ditutup oleh awan-awan, dan mereka nggak melihat Yesus lagi, tapi mereka melihat dua malaikat. Nah, kedua malaikat itu mengatakan apa? Ayo. Nah, mereka mengatakan, sama seperti Yesus naik ke surga, nanti Yesus akan turun lagi ke dunia. Seperti naiknya ya begitu turunnya ke dunia. Nah, jadi paling penting di sini adalah bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya, memerintahkan murid-muridnya untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Pertama yang dibilang sih ke Yerusalem dulu, terus ke Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi. Sekarang adik-adik lihat kan, 2000 tahun yang lalu Yesus mengatakan itu, dan sampai di ujung bumi. Kita di ujung bumi, adik-adik. Dan kita mendengarkan kabar tentang Juru Selamat itu, dan kita percaya pada Juru Selamat itu, dan kita mengikuti apa yang dikatakan Juru Selamat itu, sungguh kita orang beruntung ya adik-adik ya. Sekarang adik-adik, perintah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, nggak sampai di murid-muridnya saja, tetapi sekarang tugas adik-adik juga untuk ikut serta memberitakan tentang Juru Selamat itu. Kak, gimana caranya? Kan masih kecil. Kamu kecil juga yang dipakai itu caranya. Kamu ceritakan hal baik tentang Tuhan Yesus. Kamu ajak temanmu yang tidak rajin ke gereja, tidak rajin beribadah meski virtual untuk ikut virtual. Boleh ambil bagian dalam acara ibadah gereja, ibadah minggu, misalnya kamu baca Alkitab, atau kamu mengajak nyanyi, boleh adik-adik. Atau kalau memang nggak bisa, kamu punya uang jajan, nanti ada misi pekabaran Injil, kamu bisa donasi untuk pekabaran Injil. Itu adalah cara-cara yang gampang yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Ya adik-adik, baik adik-adik, saya percaya kalian pasti dipakai Tuhan untuk diutus Tuhan untuk memberitakan Injil tersebut. Bagaimana kakak juga dipakai untuk memberitakan kabar baik itu. Jangan kabar baiknya di kita aja ya, ke orang lain juga harus diperdengarkan tentang Juru Selamat itu. Baik adik-adik, demikian cerita Alkitab kita hari ini, dan kita akan mendengarkan cerita selanjutnya lagi nanti di minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini, sehingga kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengutus kami sampai ke ujung-ujung bumi. Bantu kami Tuhan dalam setiap sikap dan tindakan kami benar-benar memberitakan tentang Injil Tuhan. Dan kami berani Tuhan untuk mengabarkannya kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terima amanat agung-Mu dengan penuh sukacita dan kami percaya Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini, adik-adik bikin video. Videonya apa ya Kak? Adik-adik, videonya adalah tadi kan adik-adik sudah membacakan ayat hafalan ya dengan Kak Sarah. Nah, Kak Josephine sama Kak Todo pengen adik-adik menghafalkan ayat hafalan itu, kemudian direkam video oleh Mama Papa. Minta bantuan Mama Papa ya adik-adik. Nanti hasilnya kirim ke grup WhatsApp ya Kak? Orang tua. Gitu adik-adik ya. Hafalkan ayat hafalannya. Kakak nggak usah baca lagi. Tadi kan sudah sama Kak Sarah.
nanti direkam pakai video ya, terus dikirim ke WhatsApp grup orang tua gitu ya kak ya. Ya, kakak tunggu ya, cuman waktunya 1 minggu loh ya kak ya. Oke. Yeay, semangat. Nah adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita hari ini. Kita boleh minta tolong mama atau papa untuk mentransfer ke nomor rekening ini. Sebelumnya kita adik-adik, kita bernyanyi dulu ya untuk persembahan kita. Bawa persembahanmu judulnya ya. Kita nyanyi dulu ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita sekarang berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan ya. Yang mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan berkat penyertaan-Mu Tuhan. Kami hari ini boleh mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan yang sudah diberikan, juga Kau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan-Mu, sehingga boleh semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita hari ini. Adik-adik, tetap ingat-ingat firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita tutup ibadah ini, kakak ingin menyampaikan lagi fokus pelajaran kita hari ini. Nah, Yesus memberikan tugas yang luar biasa kepada para pengikutnya. Kita harus mengambil bagian dalam membawa Injil ke seluruh dunia. Dan kita belajar untuk mengandalkan Roh Kudus untuk menolong kita menaati perintah Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan kesaksian yang baik. Karena Tuhan mengutus kita, mengutus adik-adik, mengutus Kak Todo, Kak Josephine. Tuhan mengutus kita semua. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita mau bernyanyi lagu Ku Utus Kau. Ya Kak? Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagi
Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh mengikuti ya Tuhan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Tuhan mengutus kami. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu dapat memberikan kesaksian yang baik di dunia ini. Dan Roh Kudus menyertai kami ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap aktivitas yang kami lakukan hari ini, esok, dan hari seterusnya. Tuhan yang memimpin kami. Tuhan memberi kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah. Kak Todo, adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Yang penting Kak Todo sukacita selalu